Selamat pagi pemirsa setia MKWK 4 Production. Pada pagi ini kita akan membahas seputar narkoba. Menurut data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 6,9 juta orang. Jumlah ini meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,4 juta orang diantaranya adalah pengguna narkoba baru. Peningkatan jumlah pengguna narkoba ini mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama untuk memerangi narkoba. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kita perlu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas narkoba. Sekarang ini kita akan beralih ke reporter kami di lapangan, Helmi Lutfianto dan Hanif Handino Putra, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa tanggapan masyarakat terkait narkoba yang sudah merajalela. Terima kasih. Yuk, selamat siang teman-teman. Kita lagi di kampus di mana nih sekarang kita? Universitas Indonesia. Ya, kami di sini mau mewawancari kakak-kakak yang ada UI ini. Di sini di samping saya dengan Kak siapa? Maaf. Halo, kenalin nama gue Dian Husnul Fadila. Gue dari administrasi rumah sakit. Rumah sakit, oke. Selanjutnya yang sebelahnya. Halo semuanya, nama gue Elisa Cabani Putri dari jurusan administrasi rumah sakit juga. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Kak, dengan siapa? Halo semuanya, jadi gue Dinda Aulia Salim, gue dari administrasi rumah sakit juga. Berarti semua sama ya? Iya. Dari rumah sakit semua. Berarti satu kelas gitu ya? Iya. Oke, kita di sini mau menanyakan sesuatu seputar narkoba ya. Nah, mohon mungkin jawaban-jawaban dari kakak mungkin ada yang berbeda-beda di sini. Tanggapannya bagaimana? Nah, silakan nih untuk menanyakan pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya ya nggak simpel-simpel aja. Kan ini banyak nih orang-orang yang pengen melegalkan ganja. Menurut kakak-kakak sekalian tuh gimana pendapatnya? Menurut gue pribadi sih mungkin karena ganja ini kan ada penelitiannya kalau dia itu punya dampak positif Iya, buat kesehatan. Iya. Nah mungkin orang-orang ini mau melegalkan dengan alasan tersebut sih. Menurut gue mungkin kayak gitu. Oke, Menurut baik. kakaknya? Iya. Tapi mungkin di sisi lain pasti ada positif negatifnya Iya, kali ya. betul sekali. Kalau negatifnya mungkin itu pasti orang bakal kecanduan. Terus itu juga nggak baik mungkin ya. Kalau misalkan kita konsumsi terus menerus gitu Iya. kayaknya. Oke, yang mungkin kakak Kalau dari gua kan emang kayak udah tahu kan itu bahan ilegal sebenarnya ya, Iya, betul. yang pastinya. Terus juga kalau misalnya buat kesehatan juga tadi positif negatifnya kebanyakan negatif kan. Jadi betul. menurut gua ditiadakan aja buat narkoba supaya lebih maju Indonesia. Oh, jadi lebih pendapat kakak ini berarti lebih Menolak ya? Iya, kontra dalam narkoba ya. Oh, berarti mungkin ya positif dalam narkoba ya dari dunia medis mungkin ya dibutuhkan untuk medis, dan mungkin ya kebanyakan di negatif itu dalam pengkonsumsian para masyarakat gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau di kakak-kakak sendiri mungkin ada kenalan yang memakai narkoba gitu nggak? Aku nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Iya. Mungkin dari Kalau aku ada sih pernah kenal orang. Pernah. Dan dia itu emang sifatnya jadi lebih reckless gitu, Reckless kayak gitu. ceroboh dan ceroboh, impulsif impuls, gitu. dan kadang agresif gitu ya. Iya betul. Emosi yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Betul. Oke, baik. Lalu mungkin kakak juga Kalau gue justru malahan keluarga dekat gitu. keluarga ya? Terus dia sampai meninggal gitu Oh, karena meninggal. kecanduan, Kecanduan. sampai koma, terus akhirnya meninggal nggak diselamatin. Ya, emang sih dampaknya emang sangat besar gitu ke diri kita sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada seputar narkoba, masih narkoba. Nah, bagaimana tanggapan kalian untuk narkoba untuk pengguna nih dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat, dan apa sih efeknya untuk si pengguna tersebut? Kalau dari gue ya dari segi keuangan kali Iya. ya. Jadi kan pengguna narkoba kan kecanduan ya, pasti dia mau beli-beli terus Iya, obatnya. betul. Jadi dengan beli obat itu kan nggak murah ya, pasti Iya. mahal. Nah, dia bisa aja kayak Mencuri gitu. mencuri atau enggak kayak minta orang tuanya kayak gitu kan. Terus sama kesehatannya, mungkin kesehatan dia jadi terkurang, terus kayak lebih kayak misalnya kan bisa beresiko tinggi sama kayak hepatitis Ya, gitu-gitu, hepatitis, dan itu betul. bisa menyebabkan kematian. Betul.
Berarti memang kalau dari pendapat kakak sendiri dalam kesehatan ya berarti ya, di Ya, dan keuangannya. keuangan. Oke, baik. Untuk kakak yang sendiri, Kalau menurut gue pribadi sih sangat disayangin ya, karena kan orang kalau udah kecanduan itu dia membutuhkan substansi tersebut kan untuk Iya, betul. berfungsi. Nah menurut gue miris aja gitu kalau suatu manusia gitu yang apa ya, yang harus bertindak atau berfungsi dalam sehari-hari itu dia memerlukan substansi kayak narkoba gitu segala macem. Dan juga menurut gue ini sangat meresahkan ya di masyarakat, karena kan pecandu narkoba itu cenderung bertingkah laku bertingkah laku impulsif impulsi gitu dan tidak bisa pasti dikontrol. iya merugikan gitu. Merugikan. Jadi Kayak aneh nggak sih? dan juga pasti berpengaruh banget di lingkungan masyarakat. Betul, gitu. betul. Ya, memang betul. Dan kalau kita adalah pengguna narkoba pasti tidak bisa dikontrol lah ke diri kita sendiri ya. Karena emang udah gimana ya, udah susah untuk dikontrol lah gitu, benar, benar. Selanjutnya kakak, Oke, mungkin bener ya tadi kata teman saya tuh pasti kalau misalkan yang kecanduan narkoba tuh kalau di masyarakat dari tingkah lakunya aja udah Iya. beda, dari Iya, kayak betul. dia berperilakunya aja udah beda. Pasti masyarakat yang pada umumnya itu pasti kayak mengetahui kalau misalkan orang tersebut narkoba, pasti dia terisolasi atau kayak dikucilkan Ya, mungkin ya, dikucilkan, bisa ya. jadi mungkin kalau misalkan yang narkobanya pelajar atau mahasiswa mungkin bisa jadi dia dikeluarkan dari sekolah, atau enggak kalau misalkan di mahasiswa tuh bisa jadi langsung di DO karena Ya, betul. mengganggu Aktivitas di aktivitas lingkungan. ya betul. perkuliahan Iya, lah gitu ya. Oh, berarti setiap kakak ini punya pendapat beda-beda lah ya Iya. pasti. Iya sih, betul-betul. Ya memang kalau di narkoba ini memang cenderung susah sih untuk terjun di masyarakatnya, karena emang untuk di masyarakat itu sangat-sangat menolak lah. Iya. Oke, baik-baik. Oke, mungkin sekian dari kita mewawancari kakak-kakak. Anak-anak mana tadi? UI. Anak UI ya. Jurusan apa? Administrasi rumah Rumah sakit. sakit ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Kak ya. Ya, terima kasih juga. Dah. Oke. Ya, kembali lagi kita di sini masih di UI ya. Kita masih di UI. Nah, di sini dengan Kak siapa untuk memperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan aku Bunga dari UI, jurusan Keuangan dan Perbankan. Keuangan. Oke. Dengan selanjutnya Halo, saya Helena dari sama kayak Bunga, Perbankan juga angkatan 2023. 2023. Oh, berarti satu kelas semua nih ya? Iya, Oh, satu kelas. Oke, Iya. baik. Nah, di sini kita mau mempertanyakan tentang seputar narkoba ya, Kak. Iya. Boleh mungkin Helmi untuk mempertanyakan tentang ini? Oke. Selanjutnya. Sebenarnya kan masih banyak orang yang ingin melegalkan ganja ya. Itu bagaimana pendapat kakak-kakak berdua tentang hal tersebut? Oh, melegalkan sebuah ganja. Iya. Di lingkungan masyarakat mungkin. Pendapat aku tuh mungkin dari medis tuh ya. Iya, Dari betul. medis itu mungkin beberapa orang bilang itu bagus buat medis, buat kesehatan mereka. Dan asal tidak merugikan orang lain. Iya. Itu menurut aku. Udah itu aja sih. Mungkin Kak. Menurut aku sebenarnya ganja tuh nggak dilegalkan kan, Iya. tapi ya kayak tadi Bunga bilang dilegalkan untuk medis, tapi kadang ada orang yang menyalahgunakan. Oh, ya baik. Ya, Oh, berarti di sini kakak berdua ini saling pro ya? Ada ada iya, pro, ada kontra pro dan ya. kontra Iya, ya. betul betul ada pro kontra, karena yang kayak contoh untuk melegalkannya khusus medis dan yang kita ya untuk tidak Iya. usah dipakai gitu, karena emang buat apa fungsinya kalau nggak punya penyakit atau suatu hal lainnya gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat kalian nih, misalkan ada teman, keluarga atau kerabat terdekat itu Yang menggunakan narkoba? Apa pendapat kalian? Apa yang harus Anda lakukan gitu? Untuk kedepannya gitu. Kalau untuk tindakannya Iya. mungkin langsung ajak direhab, karena kalau misalkan cuman ngomong-ngomong sebatas ngomong doang pasti gak bakalan pokoknya tidak akan Masuk di otak ya? Iya. Oh, Jadi kayak cuman keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri doang. Jadi mending tindakannya yang langsung direhab aja. Oh, berarti untuk Mas Kakak ini pendapat Kakak ini langsung direhab aja, jadi tidak usah Iya. di kayak contoh kita nasihati atau dengan kata-kata mungkin membuat motivasi dia untuk supaya berhenti ya gitu. Tidak usah, jadi langsung kita to the point aja gitu ya. Iya, karena yang namanya udah makan narkoba itu pasti ketergantungan kan. Iya, betul. Pasti bakalan susah untuk lepasnya. Jadi menurut aku tindakan yang paling benar ya itu tadi direhab. Rehab.
berarti hanya rehab saja nih. Iya. Oke, baik. Untuk kakak Mungkin selanjutnya? kalau dari aku ya, kalau namanya orang pakai narkoba itu kan pasti berubah perilakunya, emosinya nggak kekontrol, kayak gitu lah. Nah, cara pertama tuh mungkin kita bisa ngomong dulu dari hati ke hati, kenapa alasan kamu pakai itu, kenapa, terus biar dia merasa aman juga sih ke kita. Iya, betul. Masalah-masalah menikah, kenapa dia pakai narkoba, dan mungkin baru kita nasehatin kayak mungkin kamu bisa berhenti atau ngurangin Kurangi ya batas ngurangin. penggunaan narkoba Iya. gitu. Oh, jadi untuk pendapat kakak kali ini, jadi ngomongnya dari hati ke Hati hati, ke hati, gitu. ya biar dia merasa aman juga Iya, dan sama kita. dia pun terbuka untuk mengungkapkan terbuka. rasa bagaimana. Kayak dan- nggak ada rasa terancam gitu Iya, ya. betul. Dan tidak ada rasa diwaspadai Dipaksa, lah, dipaksa betul, gitu. betul. Jadi lebih ke rasa benar-benar ingin terbuka dan ingin mencoba berhenti gitu. Betul, betul. Oke, baik. Berarti dari pendapat kakak ini berbeda ya. Iya, beda-beda. Yang satu langsung to the point Iya. untuk rehab, dan satu lagi untuk ya saling Pelan-pelan, ya iya. pelan-pelan lah, Pelan-pelan. secara perlahan gitu. Nah, tapi kalau untuk pemberhentian ini berarti ada pembatas pemakaiannya ya, jika direhab ya kan, gitu ya. Pemakaian berarti itu sama aja dong, kayak ibaratkan kita berbicara dengan hati ke hati dong. Iya. Dari rehab. Cuman kalau di rehab kan pasti ada orang khususnya kan, jadi dia udah tahu gimana cara menangani orang yang sudah tergantungan dengan narkoba. Kalau misalkan kitanya yang harus ngomong, takutnya salah ngomong Iya, betul. atau gimana. Jadi itu tadi makanya aku langsung milih itu. Ya, langsung rehab aja lah ya. Bener-bener. Enggak semua orang tidak bisa diajak untuk berbicara sih sebenarnya. Iya. Karena emang betul yang pertama, narkoba yang udah pengguna narkoba itu tidak bisa dikontrol. Oke, lanjut untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita ya. Bagaimana sih pendapat kakak nih tentang sebuah narkoba jika pengguna narkoba tersebut menggunakan ya narkoba lah kayak ganja atau apa saat dia beraktivitas di lingkungan masyarakat tersebut? Ya boleh bebas di mana aja. Tanggapannya bagaimana? Kalau dari aku ya, mungkin kalau di lingkungan masyarakat itu kalau kita makin narkobanya secara terang-terangan, itu bisa membuat masyarakat terganggu dan mungkin risih dengan adanya pengguna tersebut. Terus mungkin kalau di lingkungan kampus, sekolah, itu juga membuat masyarakat sekolah itu juga merasa terganggu dengan adanya narkoba tersebut, dan mungkin bisa saja pengguna tersebut dikucilkan, dimusuhkan, atau nggak Langsung DO mungkin. di DO mungkin juga bisa. Terus asal nggak merugikan masyarakat sekitar dan nggak membuat mereka risih, itu apa namanya sebenarnya. Tapi kalau sampai membuat mereka risih atau apapun, itu udah nggak bisa sih. Jadi maksud kakak ini pengguna narkoba tuh harus memakainya harus diem-diem gitu. Iya, saya kayak jangan terang-terangan juga, jangan sampai ngebuat masyarakat. Oh, berarti mungkin secara halusnya boleh deh orang menggunakan narkoba, tapi jangan terlalu terbuka lah ya di Iya, tengah masyarakat tuh. Itu kan pendapat diri sendiri. Iya betul. Ya, Oke, mungkin berarti maksud dari kakak ini jangan merugikan lah ya di lingkungan masyarakat. bisa makanya pakai aja terserah dia. Jangan terlalu- Maksudnya, Jangan sampai iya, menyakiti orang tapi lain. jangan sampai buat ganggu orang lain. Betul betul. Dan untuk kakak selanjutnya? Intinya tuh gunain narkoba itu kan nggak baik ya. Iya betul. Jadi mau pakai terang-terangan atau mau pakai diam-diam, mendingan nggak usah pakai. Iya betul. Soalnya kalaupun make, pasti efeknya tuh Merugikan diri kita sendiri. ya merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya. Iya, betul. Pasti orang yang make itu kan pasti ngelindur atau gimana. Pasti kitanya juga sebagai masyarakat lain ngelihatnya, wah ini orang kenapa? Iya, Jadi kayak ya Tingkah aneh lah ya. bertingkah aneh. Jadi menurut aku udah mendingan nggak usah pakai narkoba. Berarti dalam pendapat kakak ini dalam dua ini sangat berbeda nih. Iya. Yang satu ya udah nggak usah dipakai narkoba Iya. gitu sekalian, tidak usah menggunakan atau mengkonsumsi. Nah tapi yang satu lagi untuk kakak ini Ya, terserah orang-orang yang mau pakai. Iya. Karena itu kan Tapi pilihan mereka asal juga. Iya betul, pilihan hak mereka. dia, ada badan-badan dia kan. Iya. Asal jangan merugikan Orang lain. Oke, berarti ya betul. Oke, mungkin Gitu saja. gitu aja ini pertanyaan dari tentang seputar narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Dadah. Bye-bye. Baik, terima kasih Helmi Lutfianto dan Hanifah Ninu Putra. Demikian informasi seputar narkoba pada pagi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Salam hangat dari kami MKWK 4 Production. Salam pagi, selamat pagi. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.